Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kira Martino. Saya berasal dari SMP Negeri 147 Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan cerita fantasi karya saya sendiri yang berjudul Anak yang Pelit. Mari kita simak bersama. Anak yang pelit. Yuna adalah seorang anak perempuan yang sifatnya buruk sekali. Ia sangat pelit. Setiap temannya ingin meminjam atau meminta sesuatu darinya, ia selalu menolaknya dengan berbagai alasan. Suatu hari, pada jam belajar seni budaya, Bu Guru meminta anak-anak untuk membuat sesuatu dari origami. Teman sebangku Yuna, Mili, lupa kalau origaminya sudah habis. "Yuna, apa aku boleh meminta sedikit origamimu? Aku lupa kalau punyaku sudah habis." "Ah, padahal origami ini baru dibelikan Bibi minggu lalu." "Aku tak mau memberinya," pikir Yuna. "Maaf Mili, tapi punyaku tinggal sedikit." "Tidak apa-apa, aku akan meminta ke yang lain." Karenanya Mili jadi meminta ke teman yang lainnya. Juga pada saat Kiki kekurangan uang untuk membeli makan siang di kantin, ia tidak mau meminjamkan uangnya. Alasannya karena ia tidak punya sisa uang, padahal masih banyak. Suatu hari hujan yang sangat deras turun. Yuna selalu membawa payung setiap hari, tetapi ia tidak mau berbagi payungnya untuk berdua dengan temannya. Padahal jalan pulang menuju rumah mereka searah. Yuna beralasan akan menjemput bibinya di stasiun karena ia tidak membawa payung. Padahal ia buru-buru ingin pulang untuk menonton acara kesukaannya. Jika teman-temannya datang ke rumahnya, Yuna tak pernah membiarkan mereka bermain dengan mainannya. "Aneh benar kau ini Yuna," ucap ibu Yuna pada suatu hari. "Sifatmu ini buruk sekali. Kau sangat pelit terhadap teman-temanmu. Padahal jika kau mampir ke rumah Ray, kau ingin bermain dengan mainannya. Juga kalau sedang bermain di rumah Lucy, kau ingin bermain dengan boneka beruangnya. Aku tak suka jika mainanku dipakai anak lain," ucap Yuna. "Sudahlah Bu, nanti aku terlambat masuk sekolah. Aku pamit sekarang ya Bu." "Baiklah, tapi kau harus mengubah sifatmu itu ya." "Ya Bu," ucap Yuna sambil beranjak keluar rumah. Di tengah perjalanan Yuna ke sekolah, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Yuna. "Hei Yuna," sahut seseorang dari belakang. Yuna menengok ke belakang dan betapa terkejutnya dia. Ia melihat seekor peri kecil sedang melayang di udara. "Makhluk apa kau?" ucap Yuna. "Aku adalah peri, namaku Eli. Aku datang menemuimu untuk mengunggah sikapmu yang jelek ini," ucap si peri. Si peri kemudian mengeluarkan tongkat berwarna coklatnya dan menunjukkan pada tas Yuna. Seketika tas Yuna terbuka sendiri dan barang-barang Yuna seperti pensil, uang, origami, dan payungnya semua melayang di udara. "Apa yang kau lakukan? Turunkan barang-barangku sekarang juga," teriak Yuna. "Aku akan mengembalikannya jika kau mengubah sifatmu itu. Tapi hari ini ada pelajaran seni budaya, aku tak bisa membuat sesuatu tanpa origamiku. Aku juga tak bisa membeli makanan tanpa uangku. Dan juga katanya hari ini akan hujan, aku tak bisa pulang tanpa payungku," ucap Yuna. "Ya sudah, coba saja kau pinjam atau meminta pada temanmu." Seketika peri dan barang-barang Yuna menghilang. "Sudahlah, aku akan meminjam pada Mili saja. Dasar peri, lihat saja nanti," pikir Yuna dengan tampang yang kesal. Yuna sampai di sekolah dan jam pelajaran pertama adalah seni budaya. Yuna baru ingat bahwa tadi pagi peri itu mengambil origami Yuna. "Mili, apa aku boleh meminta sedikit origamimu? Percayalah, tadi pagi seekor peri mengambil punyaku." Tiba-tiba peri yang tadi pagi muncul. "Jangan mau, kemarin saja kau meminta origami ke dia tidak memberimu. Dengan alasan tinggal sedikit. Coba kau beralasan bahwa origamimu tinggal sedikit juga. Dan bila saja kau tidak mengerti apa peri yang ia maksud," ucap peri. "Maaf, tapi punyaku tinggal sedikit. Dan aku juga tidak mengerti peri apa yang kau maksud," ucap Mili sambil tertawa kecil. Yuna menunjuk si peri sambil berkata, "Itu dia, barusan dia memberitahumu untuk tidak memberiku origami dengan alasan tinggal sedikit, dan juga memberitahu untuk bilang bahwa kau tidak mengerti peri apa yang kumaksud. Yang bisa melihatku itu hanya kau Yuna," ucap si peri. Tanpa disadari, ada seseorang yang berdiri di belakang peri. Ternyata dia adalah Bu Guru. "Ada apa ini? Kenapa kau menunjuk ibu? Dan di mana origamimu?" "Percaya pada saya,"
Bu, tadi pagi seekor peri mengambilnya dari saya dan sekarang dia sedang melayang di depan ibu, ucap Yuna sambil menunjuk peri. Satu kelas menertawakan Yuna, termasuk Bu Guru. Ada-ada saja kau Yuna, ucap seseorang anak lelaki sambil tertawa. Kalau kau memang tidak bawa, bilang saja, ibu tidak akan memarahimu kok, ucap Bu Guru sambil tertawa. Akhirnya Yuna diberi beberapa origami oleh Bu Guru. Kemudian saat jam makan siang. Sial, aku tak punya uang untuk membeli makanan, ini gara-gara si peri, pikir Yuna dengan muka judes. Ia diam sejenak sampai melihat temannya Kiki. Kiki, apa aku boleh meminta sedikit uangmu? Aku tak punya uang. Dan kemudian lagi-lagi si peri muncul. Jangan, kemarin saja kau ingin meminjam sedikit uang, tapi ia tidak memberimu, dengan alasan tidak punya sisa uang. Coba kau beralasan juga, ucap peri. Maaf Yuna, tapi aku tidak punya sisa uang. Lalu apa itu yang ada di tanganmu? Ucap Yuna sambil melirik uang yang ada di tangan Kiki. Tapi Kiki hanya terdiam. Ya sudah, dasar pelit, ucap Yuna sambil beranjak pergi. Yang pelit itu kau Yuna, dia kan hanya membalasmu karena kemarin. Coba kalau kau meminjamkannya kemarin, ia pasti mau, ucap peri. Ini semua gara-gara kau peri, teriak Yuna sambil berlari meninggalkan peri. Bel sekolah berbunyi, kring. Sudah waktunya pulang. Yuna bersiap-siap untuk pulang. Tiba-tiba terdengar suara tetesan air dari luar jendela kelas. Seketika hujan yang rintik-rintik itu berubah menjadi sangat deras. Sial, payung kan diambil si peri, gumam Yuna. Kebetulan teman Yuna yang jalan pulang menuju rumahnya searah membawa payung. Hei, apa aku boleh bareng denganmu? Aku tidak membawa payung. Rumah kita searah bukan? Lagi-lagi si peri muncul. Jangan mau, kemarin saja kau ingin bareng dengannya. Ia tidak mau dan beralasan akan menjemput bibinya di stasiun. Coba kau beralasan yang sama, ucap peri. Maaf, tapi hari ini aku akan menjemput seseorang. Sudah dulu ya, bisa-bisa aku telat, ucap anak itu. Anak itu langsung pergi meninggalkan Yuna. Jadi bagaimana? Apa kau akan mengubah sikapmu? Tanya peri. Dengan begitu, apa kau akan berhenti menggangguku? Tentu saja, ya sudah, aku akan mengubah sikapku. Bisakah kau mengembalikan barang-barangku sekarang? Aku harus melihatnya secara langsung. Aku tidak percaya kalau kau ngomong secara langsung. Sudahlah, aku akan menerobos saja hujan ini. Padahal aku sudah bersungguh-sungguh akan mengubah sikapku. Yuna berlari menerobos hujan menggunakan tasnya. Sebagai pelindung di tengah-tengah perjalanan, Yuna terpleset dan terjatuh ke dalam genangan air di jalan yang membuat celananya basah kuyup. Yuna terkejut dan ternyata itu semua hanya mimpi. Yuna terbangun dengan keadaan celana basah karena mengompol. Ternyata semua hanya mimpi. Meski begitu, ternyata sifatku ini sangat buruk ya. Aku akan mengubahnya mulai sekarang ini. Ini semua berkat si peri. Terima kasih peri, ucap Yuna dengan wajah gembira. Pesan moral yang bisa saya ambil dari kisah ini adalah berbuat baiklah terhadap orang lain. Karena ketika kita membutuhkan bantuan orang lain juga akan berbuat baik terhadap kita. Demikian kisah fantasi karya saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.